hak dan kewajiban sebagai warga dalam menjaga lingkungan hidup. Perhatikanlah dua gambar pada slide ini. Gambar kiri sebelah atas menggambarkan sebuah kali yang kotor di daerah perkotaan. Betapa kotornya kali tersebut. Tentunya lingkungan seperti ini tidak menyehatkan untuk warga sekitarnya. Bisa kita perhatikan, sampah memenuhi kali tersebut dan juga di kiri kanan pinggir kali tersebut sampah banyak berserakan. Dan perhatikanlah gambar yang sebelah kanan bawah. Di gambar sebelah kanan bawah ada seorang anak yang berenang di dalam kali. Tentunya hal ini tidak menyehatkan untuk si anak tersebut berenang. Anak itu akan menderita berbagai macam penyakit, antara lain seperti penyakit kulit, pernafasan, iritasi pada mata, dan sebagainya. Apakah lingkungan seperti ini yang kita harapkan untuk tinggal di kota? Ketika musim hujan tiba, di daerah perkotaan akan terkena dampak negatifnya, yaitu banjir. Kita bisa perhatikan gambar sebelah kiri, wilayah perkotaan tergenang banjir. Banyak sekali orang mengungsi, ya, karena apa? Karena wilayahnya banjir. Dan perhatikan di sebelah kanan gambar, tidak hanya di perkotaan, di daerah kota kecil pun juga dilanda banjir. Mengapa bisa terjadi? Karena kedua tempat tersebut tidak merawat lingkungan dengan baik. Tadi di slide pertama sudah kita lihat betapa kotornya wilayah perkotaan. Banyak sampah berserakan di kali. Dan mungkin kalau di desa atau di kota kecil, ya, wilayah tersebut sudah banyak wilayah terbuka. Pohon-pohonnya ditebang sehingga ketika musim hujan tiba, maka tidak ada lagi tempat untuk menyimpan air. Air dengan bebas berjalan di atas permukaan tanah. Maka terjadilah banjir. Perhatikanlah gambar di sebelah kiri bawah. Lingkungan sangat asri. Tentunya warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut menikmati sekali lingkungan yang asri dan bersih. Mengapa lingkungan tersebut bisa asri dan bersih? Karena para penduduk atau warga yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut bekerja sama untuk membersihkan lingkungan tersebut, bergotong royong bersama-sama. Laki-laki dan perempuan, tua muda, anak-anak dan dewasa turut serta membersihkan lingkungan sekitar supaya asri dan bersih. Maka bila lingkungan asri tersebut terjadi, maka warga sekitar bisa dengan aman, nyaman, asri, bisa menikmatinya. Dan satu lagi, mereka jadi saling mengenal dengan warga sekitar, dengan tetangga sebelah rumahnya, dengan tetangga depan rumah. Mereka bersama-sama merawat lingkungan sekitar. Adakah manfaat lingkungan bersih? Tentunya, kalau lingkungan tempat tinggal bersih, akan ada manfaat yang bisa diambil oleh warga sekitar perumahan tersebut. Pertama, manfaatnya adalah membuat lingkungan menjadi enak dan nikmat dipandang mata. Kedua, kualitas udara yang lebih baik, sehingga warga sekitar dapat berolahraga pagi dengan nikmat, bisa berjalan-jalan ketika sore atau pagi, dan bisa menjadi tempat bermain anak-anak di taman yang asri. Ketiga, lingkungan yang jauh dari berbagai macam penyakit. Lingkungan yang bersih membuat nyaman semuanya. Terakhir, kepuasan tersendiri bagi warga lingkungan tersebut. Tentunya warga sekitar akan merawat lingkungan sekitar rumah mereka dengan baik sekali karena mereka sudah merasakan manfaat lingkungan bersih. Siapa sajakah yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan? Ternyata semua orang memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih. Tetapi jangan dilupakan, mereka juga memiliki kewajiban menjaga
kebersihan lingkungan. Jadi ketika menjaga kebersihan lingkungan tersebut, tidak hanya warga sekitar yang mau berkewajiban, tetapi semua orang berkewajiban menjaga lingkungan supaya bersih dan punya hak nantinya untuk dapat menikmati lingkungan yang bersih. Apa akibat tidak menunaikan kewajiban menjaga lingkungan hidup? Pertama, bila musim hujan akan mengalami kebanjiran, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa atau di kota kecil. Kalau sampah berserakan di mana-mana, terutama di kali, di sungai, di saluran air, maka bila musim hujan tiba akan mengalami kebanjiran. Nah, bila musim kemarau tiba, lingkungan menjadi gersang, panas sekali. Walaupun di rumah kita pakai AC, ada kipas angin, tentunya itu tidak memecahkan masalah. Karena lingkungan gersang, tidak ada pohon, atau pohon kurang sekali, sehingga lingkungan menjadi gersang. Dan yang ketiga adalah lingkungan menjadi kotor. Biasanya lingkungan kotor itu karena kesadaran seseorang untuk membuang sampah di tempat sampah sangat minim sekali. Mereka suka sekali membuang sampah sembarangan. Seharusnya buanglah sampah di tempat sampah. Bila tidak menemukan, kantong dulu di saku baju atau di saku celana. Atau digenggam, bisa juga dimasukkan ke dalam tas. Bila sudah bertemu dengan tempat sampah, silahkan masukkan ke dalam tempat sampah. Nah, kalau lingkungan tersebut kotor, tentu penyakit akan mudah datang. Penyakit apapun bisa menyerang tubuh manusia. Karena apa? Daya tahan tubuh kita menjadi rendah. Sedangkan risiko untuk tinggal di tempat yang kotor sangat tinggi. Maka akan menyebabkan tubuh manusia sangat rentan untuk menjadi sakit. Nah, ada lagi yang paling menyedihkan ialah timbulnya tempat kumuh. Kenapa bisa timbul tempat kumuh? Karena kotor lingkungannya, kurang pepohonan, dan rumah tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan kekumuhan di wilayah tersebut. Dan terakhir bisa menjadi kerusakan lingkungan hidup. Kalau semuanya sudah tidak bisa dirawat dengan baik, tidak bisa ditanggulangi dengan baik, maka akan timbul kerusakan lingkungan hidup. Ini akan sangat sulit sekali untuk dibenahi. Butuh waktu yang sangat lama dan perlu biaya yang besar untuk mengembalikan lingkungan yang sudah rusak menjadi lingkungan yang kembali seperti asri, bersih, aman, dan nyaman. Perilaku tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Pertama, membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang sampah ke sungai, ada yang membuang sampah di jalanan, ada yang membuang sampah di halaman, dimanapun buang sampah sembarangan. Itu akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Menebang pohon secara berlebihan di hutan. Ingat, sebuah pohon ketika tumbuh besar itu memerlukan waktu yang lama. Tetapi ketika kita menebang pohon, hanya hitungan beberapa menit, pohon akan tumbang. Nah, bagaimana kita menggantikan pohon yang sudah tumbang tersebut? Walaupun ada program reboisasi, tapi itu butuh waktu yang lama. Ya, tidak menjaga kebersihan. Perhatikan gambar di sebelah kanan paling bawah. Tentu kita sering melihat sampah berserakan di suatu titik di lingkungan tertentu. Kalau kita katakan, katanya itu ada titik kumpul sampah, nanti akan diangkat petugasnya. Tetapi kalau kita lihat, kadangkala tidak diangkat oleh petugasnya berhari-hari, bertumpuk. Nah, di tempat itulah maka kotor jadi sarang penyakit. Lalat hijau berterbangan menikmati sampah tersebut. Nanti dia terbang kemanapun dan hinggap di makanan yang akan kita makan. Dan akibatnya apa? Kita sakit. Nah, seringkali kita mendapatkan hal ini. Akibatnya apa? Fasilitas umum di sekitar rumah kita menjadi lingkungan yang kotor. Apakah enak kita mendapatkan lingkungan yang kotor?
tidak enak kalau kita lewat di sekitar situ. Pasti kita akan menutup hidung karena mencium bau yang tidak sedap. Dan kita akan menikmati pemandangan yang tidak enak, yang kita tidak suka karena begitu banyak tumpukan sampah. Nah, apakah kita akan membiarkan orang lain membuang sampah sembarangan? Itu juga salah satu sikap yang tidak bertanggung jawab ketika kita membiarkan orang lain membuang sampah sembarangan. Tegurlah orang tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, ya, untuk mengingatkan orang tersebut membuang sampah sembarangan, ya, ke tempat sampah yang ada. Ingatkan dengan kata-kata yang baik dan sopan. Yuk Bapak, yuk Ibu, yuk adik, di sana ada tempat sampah. Mari saya bantu masukkan sampah ke tempatnya. Insya Allah orang tersebut akan paham dan menerima. Seperti apa ya perilaku bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup? Sangat sederhana sekali. Pertama, buanglah sampah pada tempatnya, seperti pada tong sampah, tempat sampah yang ada di tempat tertentu yang memang khusus untuk membuat tempat sampah, buanglah di tempat tersebut. Ya. Kemudian ikut bergabung bersama warga sekitar, kerja bakti, membersihkan lingkungan. Ya, tua muda, anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar sehingga kita bisa menikmati bersama. Kemudian, yuk kita tanam pohon di lingkungan. Minimal kita tanam pohon di halaman rumah sendiri. Kalau kita tidak punya halaman, kita bisa menanam di dalam pot. Kita rawat lingkungan tersebut dengan baik. Sehingga kalau kita melakukan itu dengan baik, itu kita menanamkan rasa cinta lingkungan bersih sejak dini kepada anak-anak. Ya, ayo anak-anak, mari kita siram pohon yang ada di halaman rumah kita. Insya Allah kalau sudah besar, akan kita nikmati keteduhan, menikmati udara yang segar. Kalau kita tanam pohon yang menghasilkan buah, tentu kita bisa memetik buah tersebut. Dan yang terakhir, kita mengingatkan orang lain dengan sopan untuk menjaga kebersihan. Minimal lingkungan sekitar tempat tinggal kita, kita ingatkan orang yang akan membuang sampah sembarangan. Orang yang memetik daun, orang yang memetik buah tanpa izin. Kita ingatkan mereka dengan baik dan sopan tentunya. Kewajiban seseorang terhadap lingkungan hidup. Pertama, mari kita buang sampah pada tempat sampah. Dimanapun kita punya sampah, yuk kita buang di tempat sampah. Ya. Kemudian lakukanlah menghemat penggunaan air. Ya, matikan keran air yang ada di rumah atau dimanapun ketika kita habis menggunakan air untuk sikat gigi, untuk ambil air wudhu, ya, kita matikan air tersebut. Kemudian ketika siang hari, matikanlah listrik saat sudah tidak dipakai lagi. Ya, apapun benda-benda yang menggunakan aliran listrik bila sudah tidak dipakai lagi, yuk kita matikan. Ya, kemudian gunakanlah teknologi ramah lingkungan seperti yang sekarang lagi tren, seperti kendaraan listrik. Ya, itu itu sangat ramah lingkungan. Ya, bisa mencegah pencemaran lingkungan terutama polusi udara, ya, polusi suara, ya. Dan ketika kita mencuci kendaraan listrik kita, yuk jangan sampai kurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang bisa membuat lingkungan tercemar. Ya, buangnya jangan ke tanah, tapi buanglah ke saluran air sehingga air air tersebut bisa tertampung di tempat pembuangan air kotor, tidak mencemari air yang bersih, dan tanah kita bisa tetap subur, tetap aman kita bisa pakai. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan, maka kita memiliki hak terhadap lingkungan. Haknya apa saja? Pertama,
kita bisa menikmati lingkungan yang segar, yang asri. Betapa senangnya kita kalau tinggal di tempat yang memiliki lingkungan yang asri, menikmati udara yang segar dan suasana yang bisa kita nikmati keindahannya. Apalagi kita bisa memperoleh air yang sehat, bersih yang disediakan oleh alam. Memperoleh apa yang kita butuhkan. Memperoleh lahan untuk tempat mendirikan berbagai prasarana dan mendukung kehidupan manusia. Misalnya kalau dalam satu kompleks, dalam satu perumahan, kita bisa dengan baik, dengan mudah mendirikan pos security misalnya. Atau membuat fasilitas sosial, fasilitas umum. Karena lingkungannya aman dan nyaman. Bebas dari pencemaran lingkungan. Tentunya kita akan peroleh hak ini kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan dengan baik. Menurut Imam H.R. Tabrani, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih.